nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Ibadah online-nya walaupun di rumah aja. Nah, hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau mengucap syukur sama Tuhan karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tiap hari. Kita mau menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Musik. Dipersilakan. Selamat hari Minggu kakak-kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita mau sekolah minggu. Sebelum dimulai sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Berkatilah sekolah minggu hingga selesai. Berkati kakak sekolah minggu mengajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Cia atas doa pembukanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau lanjut untuk memuji Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, kakak dan abang-abang yang di sini mau nanya kabar adik-adik terlebih dahulu. Yuk bang, Kak. 1, 2, 3.
Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulangi sekali lagi ya, tapi lebih semangat lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kan adik-adik udah semangat nih. Nah, waktunya kita untuk memuji Tuhan, tapi sebelum itu Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap. Nah, kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Musik, Bang. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Untuk hukum Taurat dipersilakan. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, terima kasih untuk hukum Tauratnya. Nah, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi sebelum itu Kakak Cynthia mengajak adik-adik untuk nyanyiin lagu Hatiku Percaya. Musik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu dengan harapan hanya padamu. Kita ulang lagi sekali lagi dengan segala berdoa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu dengan harapan hanya padamu. Adik-adik, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawain oleh Kakak Grace, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu pujian, baca Alkitab. Musik. Untuk Kakak Grace, dipersilakan. Terima kasih Kak Nova dan Kak Cynthia. Oke adik-adik, nah sebelum kita mendengarkan firman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama Bapak, kami ingin mendengarkan firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu supaya mereka bisa mendengarkan dengan baik dan hamba-Mu juga bisa memberikan firman yang Kau berikan kepada kami Bapak. Kami percaya apapun yang boleh kami lakukan, ini semua menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah adik-adik masih ingat yang abang-abang dan kakak-kakak sampaikan sebelumnya untuk menyiapkan Alkitab, dan adik-adik juga bisa dari buku Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum itu Kakak Grace mau nanya sama adik-adik, siapa yang di sini masih malas berdoa? Siapa yang di sini masih anggot-anggotan berdoanya? Kalau makan mah makan aja, kalau tidur aja. Ayo, siapa yang merasa seperti itu? Adik-adik bisa dengarkan firman ini karena kita akan melihat kekuatan doa yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Oke, nah kita bacakan firman dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Tapi adik-adik bisa baca dari rumah dan kakak baca dari sini ya. Oke. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiba-tiba hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap diri dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Sehingga itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke adik-adik, jadi setelah kita baca, Kakak Grace akan menceritakan ulang dengan supaya adik-adik juga bisa paham. Nah jadi pada saat itu, kalau misalnya adik-adik tahu kan kita 2 minggu lalu baru merayakan apa? Kita baru merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah di situ jemaat mula-mula saling mengasihi, banyak orang yang pergi ke bait Allah untuk beribadah, dan juga ke-12 murid Tuhan Yesus itu memberitakan dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah di sini ada Petrus dan Yohanes. Kita belajar dari Petrus, Yohanes orang lumpuh, dan juga Yesus, walaupun ia tidak ada secara fisik, tapi ia selalu ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Nah pada saat itu, pada di pagi hari yang cerah, Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Dia di situ untuk beribadah tentunya. Lalu dia melihat orang lumpuh. Orang lumpuh ini dari lahir sampai saat dia sudah tua, saat dia sudah besar seperti ini, dia lumpuh dan kakinya terpaksa harus diusung. Bahkan untuk pergi ke bait Allah dia juga minta pertolongan orang lain. Nah di situ Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu, dan orang lumpuh itu juga melihat Petrus dan Yohanes. Ia juga meminta dengan harapan meminta supaya dikasih. Lalu Petrus berkata kepada orang lumpuh itu. Kita lihat di ayat 4. Lihatlah kepada kami. Lalu orang lumpuh itu tentu melihat si Petrus dan Yohanes ini. Lalu setelah itu Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kepadamu, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah yang lalu nih pas ini nih di foto ini nih Petrus dan Yohanes berbicara sama orang lumpuh ini dan ngomong seperti itu, demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Lalu lihat adik-adik, orang yang lumpuh ini, orang yang sudah dari kecil lumpuh, yang terpaksa harus diusung, ia bisa berjalan, ia bisa berlari, ia bisa melompat dan bahkan memuji nama Tuhan. Nah di sini kita benar-benar belajar adik-adik bagaimana dengan kekuatan doa, dengan demi nama Yesus kita berdoa, berbicara, meminta. Tapi ingat, kita meminta itu tetap kehendak Allah, kita tidak boleh memerintah Tuhan. Jadi dengan berbicara, meminta, berdoa itu apapun yang terjadi yang kita pikirkan itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah, jadi kita belajar di sini adik-adik. Dan juga dari Petrus tidak sama sekali menyombongkan dirinya. Dia percaya dia diberikan kekuatan itu dari Kristus. Dia bisa Kristus yang menyembuhkan orang lumpuh ini, dan orang lumpuh ini tentunya memuji Tuhan, melompat-lompat percaya pada Tuhan. Dan orang-orang di sekitar sini nih adik-adik pastinya tercengang, pastinya takjub tentang kuasa, tentang mukjizat yang ada pada hari itu, yang ada untuk si orang lumpuh ini yang bisa berjalan sekarang. Nah di sini adik-adik kakak juga berusaha merefleksikan dalam kehidupan. Terus kak, kita juga harus menyembuhkan orang lumpuh juga? Tidak adik-adik, dimulai dengan hal yang kecil. Kalau misalnya adik-adik masih ingat 2 minggu sampai 3 minggu sebelumnya yang khotbah dari Kanova dan Kak Cynthia, dengan hal-hal yang kecil, dengan mewartakan Injil Allah itu bisa sangat besar artinya adik-adik. Nah contohnya nih, pada saat ini adik-adik tahu kan kita dilanda apa? Kita dilanda COVID-19 atau Corona. Nah, adik-adik bisa berdoa, adik-adik bisa meminta kepada Tuhan seperti tema kita yang Kakak bilang sebutkan, dengan berdoa Tuhan menyembuhkan. Nah, adik-adik bisa meminta, adik-adik bisa berdoa Tuhan supaya
corona bisa segera usai, kita bisa kembali lagi seperti semula, kita bisa kembali lagi beraktivitas, bisa pergi ke gereja seperti biasa, bisa ikut sekolah minggu. Nah, terus ada yang bilang, Kak, aku udah berdoa terus, tapi nggak sungguh-sungguh nih, coronanya nggak berhenti. Kita tidak boleh seperti itu. Mau besok, lusa, seminggu ke depan, sebulan ke depan, 1 tahun ke depan, kita percaya bahwa mukjizat Tuhan pasti selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa juga buat adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar corona supaya mereka sembuh, mereka kumpul lagi dengan keluarga mereka, dan juga kita berdoa untuk dokter, perawat, pemerintahan itu untuk menanggulangi corona ini supaya kita bisa bersama-sama lagi berkumpul. Lalu contoh yang kedua nih adik-adik, menyembuhkan itu bukan cuma menyembuhkan kalau adik-adik sakit, bukan menyembuhkan kita kalau lagi sakit doang, tapi menyembuhkan hati kita, menyembuhkan iman kita. Salah satunya nih, siapa yang di sini masih punya penyakit malas, masih punya penyakit nggak mau dengar-dengaran orang tua, guru, masih punya penyakit nggak mau menghargai atau membantu orang lain? Ayo, kalau misalnya adik-adik masih merasa seperti itu nih, kayak yang orang ini nih, dia dikasih buku, ada pensil, tapi nggak mau belajar adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa berdoa supaya Tuhan, aku mau menjadi anak yang rajin. Tolong sembuhkan aku Tuhan, supaya aku tidak malas lagi. Tapi habis berdoa, adik-adik juga harus melakukan pekerjaannya. Adik-adik bisa mulai dengan belajar, adik-adik bisa mulai bantu orang tua, adik-adik bisa mulai nurut apa yang orang tua sampaikan, guru sampaikan, kakak, abang semua sampaikan. Karena kan kita percaya bahwa kekuatan doa itu pasti selalu besar dalam kehidupan kita. Nah, contoh yang ketiga nih adik-adik. Tadi kan kakak udah sebutkan kan kak, kalau misalnya adik-adik tuh merasa kesel sama orang, adik-adik merasa nggak memaafkan sama orang-orang. Kalau misalnya adik-adik ada rasa kesel sama orang, pokoknya yang adik-adik benci. Nah, adik-adik juga bisa berdoa di situ. Tuhan, aku mau sembuh hatiku, aku mau memaafkan orang itu. Nah, adik-adik bisa berdoa supaya adik-adik bisa diberikan hati yang indah, hati yang baik, supaya bisa memaafkan orang lain seperti Kristus yang mau memaafkan kita, seperti Allah yang mau memaafkan kita. Nah, dari sini adik-adik kita berdoa, kita belajar bagaimana kita diberikan tanggung jawab untuk mewartakan, untuk mengabarkan Injil dengan demi nama Yesus. Kita percaya dengan berdoa dan demi nama Yesus itu sungguh amat besar pastinya adik-adik. Contohnya tadi kita belajar dari orang lumpuh, dan kita kehidupan kita sehari-hari, kita dengan berdoa untuk corona, kita berdoa untuk kita supaya tidak malas, supaya rajin dan semuanya. Nah dari sini kita bisa selalu melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Oke adik-adik, sampai di sini yang boleh kakak sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena pada hari ini kami boleh sedikit mendengarkan firman, kami boleh belajar Bapak bagaimana dengan kekuatan doa itu mampu menyembuhkan kami Bapak, kami boleh selalu diperbaharui, kami boleh selalu bersama-sama dengan Engkau mewartakan Injil, kami boleh dengan sukacita Bapak melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kami percaya Bapak, apapun yang boleh kami lakukan pada hari ini, mulai dari nanti pujian dan juga aktivitas, semoga berkati, dan juga berkati adik-adik sekolah minggu supaya mereka bisa melaksanakan, bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Untuk pujian, silakan. Terima kasih untuk Kak Grace yang sudah membawa firman Tuhan pada hari ini. Nah, temanya kan dengan doa Tuhan menyembuhkan. Jadi adik-adik, jika adik-adik percaya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan diberikan kekuatan karena kasih Tuhan dan kuasa Tuhan itu tak terbatas. Nah, kita mau menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Musik. Semua dapat kau lakukan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan Yesus pada kami, hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami tidak lupa untuk berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami. Berkati pendidikannya, berkati apapun yang dilakukan adik-adik sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus, berkati orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Berikan terus rezeki, berkat, dan juga berkati dimanapun mereka berada, supaya mereka Tuhan Yesus yang baik, berkati gereja kami, berkati jemaat kami, berkati pelayan-pelayanan gereja ini. Tuhan sertai mereka, berkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati negara kami, berkati pemerintah kami ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa bersama dua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dosa. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah adik-adik jangan ditutup dulu ya. Sekarang kita mau lihat aktivitas yang dibawain oleh Kakak Dinda. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Kakak Cynthia dan Kakak Nova. Nah, sekarang waktunya aktivitas. Nah, untuk aktivitas minggu ini Kakak Dinda mulai dari anak kelas kecil dulu. Tadi ada yang masih inget nggak Kakak GC ceritain tentang siapa? Ayo. Kalau misalnya adik-adik ingat ceritanya Kakak GC, tadi tuh Kakak GC ceritain tentang murid-murid Tuhan Yesus, tapi cuma ada 2 orang doang sama 1 orang lumpuh. Yang pertama itu nama muridnya Tuhan Yesus itu Petrus, dan yang kedua itu namanya Yohanes. Nah, untuk aktivitas anak kelas kecil di sini, kalian aktivitasnya itu mewarnai ya adik-adik. Nah, di sini Kakak Dinda ada gambar orang lumpuh yang udah bisa jalan, sama ada gambar Petrus dan Yohanes. Nah, nanti adik-adik ini diwarnain sebagus mungkin. Nanti kalau udah diwarnain jadinya kayak punya Kakak Dinda nih, lihat. Bagus banget kan, warnain semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nah, itu untuk anak kelas kecil. Nah, untuk anak kelas besar, di sini Kakak Dinda ada 6 pertanyaan. Tadi kan Kakak GC temanya, kalau ada yang masih ingat tema dari yang Kakak GC kasih itu dengan berdoa Tuhan menyembuhkan. Dengan berdoa Tuhan menyembuhkan diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, kalau misalnya adik-adik tadi dengerin khotbahnya Kakak GC, pasti adik-adik kelas besar bisa menjawab pertanyaan yang Kakak Dinda kasih. Nih, Kakak Dinda kasih 1 contoh ya pertanyaannya. Pada jam berapakah Petrus dan Yohanes ke bait Allah? Di sini pilihan ganda ya adik-adik. Yang pertama, A itu 6 pagi, B itu 12 siang, C itu 3 petang, D itu 9 malam. Nah, sesuai sama khotbah yang dibawakan sama Kakak GC tadi, jawabannya itu adalah A, 6 pagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adik-adik jawab sendiri ya. Nah, kalau misalnya adik-adik anak kelas besar dan anak kelas kecil sudah menjawab dan mengerjakan aktivitasnya, boleh banget difoto aktivitasnya dan dikirimkan
melalui grup WA Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk, atau melalui personal chat WA, personal chat Facebook guru-guru Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk, atau melalui Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Nah, nanti kalau misalnya udah dikerjain jangan lupa dikirim ya. Nah, sekarang kita mau lihat aktivitas untuk minggu lalu. Silakan.
kerjain juga ya adik-adik. Nah, sebagai penutup, kakak Dinda, kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang sekolah minggu di sini nggak ada capek-capeknya buat ngingetin adik-adik untuk selalu pertama menggunakan masker, yang kedua itu selalu mencuci tangan, yang ketiga itu selalu menjaga jarak dengan orang sekitar, yang keempat itu selalu makan makanan yang bergizi. Nah, kalau misalnya adik-adik nggak penting-penting banget lah atau untuk keluar rumah, nggak usah keluar rumah ya adik, belajar aja di rumah, bermain, berkumpul bersama keluarga yang ada di rumah. Nah, kita tutup ibadah untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Shalom.